ibu-ibu, para intelektual yang saya cintai, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saya awali presentasi ini dengan mengucapkan salam kepada ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ibu-ibu kita masih diberi kesempatan di sisa usia yang kita miliki, semoga menjadi usia yang terbaik, yang bisa amal-amal kita di sisa usia ini menjadi hujah di hadapan Allah, bahwa kita sudah berusaha menjalankan misi mulia sebagai manusia di muka bumi. Terutama hari-hari ini, ibu-ibu, kita lihat memang pertarungan opini, pertarungan konsep antara yang hak dengan yang batil itu semakin masif. Ya. Jadi ada celah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi, ada celah yang untuk kesekian kalinya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang pada awalnya sudah tidak suka dengan syariat Islam. Kejadian apapun itu bisa dimanipulasi, narasinya bisa diatur, ya. Tentang berbondong-bondongnya orang-orang Afghanistan keluar di sana itu kemudian dipakai sebagai fakta untuk menikam perjuangan Islam. Bagaimana mungkin ada orang yang mau menerapkan syariah sementara yang sudah diterapkan syariah nggak mau, gitu. Orang Islam yang sudah diterapkan syariah nggak mau, para perempuannya malah melarikan diri. Nah, sebetulnya ini membaca fakta ini seperti apa? Tentu kalau kita membanding sebuah fakta, maka fakta yang paling layak sebagai pembanding tentu adalah fakta kehidupan bernegara Rasulullah. Nah, namun demikian fakta hari ini pun juga tentu harus kita baca, ya Ibu. Lalu kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari situasi larinya para perempuan ini? Dengan alasan mereka takut kalau harus diatur dengan syarat Islam akan terampas segala hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang Islam agar jangan sampai kita terpedaya dengan narasi-narasi Barat. Jadi kita memahami Islam secara utuh sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, sehingga kita bisa membaca fakta dengan tepat sesuai dengan tuntunan yang berasal dari Allah yang tadi sudah dibacakan Quran surat Ibrahim, bahwasanya risalah Islam itu hakikatnya mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju jalan cahaya. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu menuju kegelapan, pasti salah karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, karena itulah kita coba kenali agama kita ini dengan baik, supaya betul-betul kita bisa mengambilnya secara utuh dan meyakininya, dan bisa membaca situasi hari ini tidak terjebak pada narasi-narasi media Barat yang propagandis. Nah, kita mulai dari silakan Mbak, slide yang pertama. Kata-kata akuntabilitas itu tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bu Umi, ya. Jadi di situ ada aspek pertanggungjawaban, ada aspek responsible, ada aspek bisa dikoreksi, ada aspek transparan. Jadi semua orang juga bisa melihat kebijakan apa yang sedang berjalan. Kemudian responsibel, semua orang juga bisa bertanya, meminta jawaban, kenapa ada langkah seperti ini? Kenapa tidak demikian? Itu juga bisa dia suarakan. Kemudian juga ada aspek bisa dikoreksi. Jadi karena namanya pemerintahan manusia itu bukan malaikat, ya, tentu saja bisa jadi ada peluang untuk melakukan kesalahan. Tapi kalau akuntabel berarti di situ bisa dikoreksi. Nah, ini memang kita versuskan antara Islam dengan sekuler karena tidak ada yang lain. Jadi kalau bicara sistem pemerintahan ya pasti hanya dua ini. Kalau tidak sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam ya pasti berdasarkan sekuler, karena
Tidak ada satu agama apapun di muka bumi yang punya konstitusi selengkap pemerintahannya pun itu ada. Nah, kalau kita uji satu persatu, silakan Mbak slide-nya. Kita lihat dulu sistem sekuler, apapun bentuknya, mau yang namanya demokrasi, mau yang demokrasi republik, demokrasi parlementer, atau sistem kerajaan, apapun itu bentuknya kita satukan dalam satu konsep, yakni kita sebut sebagai negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang tidak mengambil aturan yang berasal dari wahyu dalam mengatur pemerintahannya. Itu justru fakta menunjukkan, nanti bisa kita uji ya Ibu ya dalam penjelasan berikutnya itu. Fakta itu justru menunjukkan bahwa sistem negara sekuler itu memimpikan akuntabilitas, janji bahwasanya dia transparan, bisa dikoreksi, bertanggung jawab, itu faktanya utopia. Yang terjadi justru adalah semua pemerintahan di dunia hari ini, even negara-negara modern seperti Amerika, Eropa, atau yang terbaru menyusul adalah Tiongkok, itu adalah negara yang diktator, yang pemimpinnya itu kalau dikoreksi pasti marah-marah gitu. Nah, marahnya dia itu ya bisa jadi dengan memenjarakan dan mengintimidasi dan seterusnya. Kemudian kalaupun terjadi yang disebut dengan memilih pemimpin, pemilihannya penuh dengan manipulasi, kecurangan, bahkan termasuk yang Amerika terakhir kemarin. Kemudian penguasanya cenderung menjadi penguasa yang tirani dan ujung-ujungnya adalah represif, penuh dengan penyiksaan terhadap rakyat yang tidak sehaluan dengan dia. Bahkan kalau berbicara kejahatan yang menimpa rakyat itu, faktanya hari ini sudah sampai pada level yang terburuk dalam sepanjang sejarah manusia. Cara menyiksa seseorang itu bahkan bisa jadi kita nggak terbayang sebelumnya bahwa manusia bisa menyiksa orang lain dengan cara sejahat itu, sekeji itu. Sehingga bagi rakyat yang hidup di negeri-negeri yang ada di dunia hari ini, itu bicara tentang akuntabilitas, penegakan hukum, ya hanya sekedar mimpi, gitu, berhayal bahwasanya dia bisa menyuarakan dengan bebas, berhayal bahwasanya dia bisa berbicara apa saja tanpa takut diintimidasi, berhayal bahwasanya dia bisa menyuarakan ketidakadilan yang dia rasakan tanpa takut nanti ada ancaman. Itu hanya hayalan kalau bicara fakta kehidupan rakyat di negara sekuler hari ini. Slide, Mbak. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan situasi yang sangat ideal, yang tadi saya sampaikan di awal, tentu situasi ideal itu bandingannya hanya satu, yakni sistem pemerintahan Islam. Mengapa? Karena memang tidak ada sistem lain kalau kita bandingkan antara sekuler, apalagi namanya, kalau tidak kita bandingkan dengan Islam. Dan dengan kuasa Allah, perbincangan tentang sistem pemerintahan Islam ini bahkan telah menjadi opini dunia. Siapa hari ini yang tidak pernah mendengar tentang kata khilaf? Siapa hari ini yang tidak pernah berbicara, menyuarakan tentang khilafah? Meskipun masih bermacam-macam itu narasinya. Masih bermacam-macam narasinya, tapi bahwa setiap orang pernah mendengar kata khilafah, mau dia muslim, mau dia kafir, bahkan orang kafir pun hari ini percaya diri bicara tentang khilafah, berkomentar tentang khilafah. Nah, masalahnya adalah masih banyak persepsi tentang khilafah ini, termasuk tadi yang pemberitaan media barat yang sangat masif pasca penguasaan Taliban setelah keluarnya Amerika dari Afghanistan. Itu akhirnya orang juga bicara lagi tentang khilafah, terutama mereka atas nama khawatir tentang nasib perempuan. Bagaimana nasib perempuan ini kalau mereka diatur dengan syariat Islam? Nanti jadi lebih buruk dan seterusnya. Nah, ini memang harus kita jawab ya Ibu-Ibu. Tentu kita harus pahami, kita kenali Islam ini supaya kita bisa menjawab tudingan-tudingan fitnahan itu. Nah, kita akan coba pahami bagaimanakah gambaran tentang akuntabilitas dalam negara khilafah. Yang tadi berarti nanti kita lihat ada pertanggungjawaban, ada transparansi dan bisa koreksi. Nah, namun terlebih dulu saya
sampaikan di sini bahwa bicara tentang khilafah itu jangan membayangkan pemerintahan yang tidak ada salahnya. Sehingga bulan sebelumnya dulu, mungkin Ibu masih ingat, itu ada pertanyaan tentang bukankah di masa khilafah ini ada kejadian begini. Di masa khilafah Abbasiyah ada juga penguasa yang dolim, ada juga yang penguasa itu menyiksa ulama. Bahwasanya ada fakta itu iya, tidak kita pungkiri. Namun kalau kemudian kita simpulkan bahwasanya ada yang salah dengan sistem pemerintahannya, nah itu yang terlalu gegabah sepertinya ya. Lebih banyak berarti termakan dengan narasi barat. Sama dengan orang hari ini ketika bicara demokrasi banyak sisi buruknya. Kenapa kemudian ditariknya hanya ke personalnya? Kenapa orang tidak bicara tentang ada apa dengan sistem demokrasinya? Nah ini berarti kan ada satu narasi yang memang dirancang untuk memusuhi atau membangun permusuhan terhadap khilafah dengan mengangkat fakta-fakta yang memang tidak tepat. Fakta-fakta yang memang tidak tepat. Jadi yang kita pahami di sini adalah bahwasannya khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh manusia biasa, sehingga bukan seperti malaikat yang tidak ada salahnya. Nah, justru karena itu manusia biasa itulah makanya perlu ditegakkan sistem yang benar. Justru karena manusia itu punya kecenderungan baik dan buruklah makanya syariat Islam ini perlu ditegakkan supaya jangan sampai orang betul-betul terjerumus pada kesesatan. Kita mulai masuk ke penjelasan akuntabilitas khilafah. Silakan slide-nya, Mbak. Ada 3 mekanisme yang bisa kita pahami untuk mengenal bahwa negara khilafah itu memiliki akuntabilitas. Yang pertama adalah kita kenali dari institusi pemerintahannya, bagaimana gambaran institusi pemerintahan dalam khilafah itu sehingga dikatakan transparan, akuntabel, bisa dikoreksi. Nanti kita akan bahas satu persatu dari aspek eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian yang kedua, akuntabilitas khilafah itu juga dimiliki karena adanya surat Ali Imran 104 yang memerintahkan harus ada parpol. Jadi gambaran parpolnya nanti kita akan bahas berbeda dengan parpol dalam negara sekuler atau parpol yang hari ini ikut parlemen, ikut pemilu itu berbeda dengan yang di dalam surat Ali Imran 104 itu. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akuntabilitas negara khilafah itu juga teruji dengan keberanian individu rakyatnya untuk muhasabah. Muhasabah itu mengoreksi. Jadi dia langsung berbicara di depan penguasa. Bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab itu koreksi dilakukan oleh seorang perempuan. Karena memang kebijakan Umar menyinggung masalah mahar. Jadi perempuan itu langsung protes di depan Umar bahwasanya salah, kebijakan Umar itu salah. Nah, coba Ibu bayangkan ya, hari ini ada info suara saya hilang. Saya cross check ke ibu-ibu. Enggak kok Bu, di tempat saya lancar. Baik Bu. Ke Ira. Oh iya. Mungkin dengar, Bu. Sinyalnya ya. Ya bisa bergeser ke tempat yang lebih lancar gitu sinyalnya. Kita mulai dari yang pertama, Mbak Desi, silakan dilanjut slide-nya. Akuntabilitas khilafah yang teruji dari institusi pemerintahannya. Artinya kalau dibandingkan institusi pemerintahan Islam dengan sekuler yang teruji, tercatat dalam catatan sejarah, faktanya bukan hanya klaim, akuntabel, betul-betul akuntabel, bisa dikoreksi, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian transparan, itu sistem khilafah Islam. Yang pertama adalah kita uji dari sebagai institusi pemerintahan. Yakni kita mulai dari melihat otoritas seorang khalifah. Khalifah itu atau kepala negara di dalam Islam, naiknya kepala negara itu, seseorang menjadi kepala negara itu melalui proses yang disebut dengan baiat. Jadi gambarannya kalau Rasulullah itu beliau di baiat Aqobah 2. Kalau baiat Aqobah 1 itu baiat kenabian. Jadi menerima beliau sebagai seorang Rasulullah. Nah, baiat Aqobah 2 itu adalah proses politik karena terjadinya juga di Bukit Aqobah, makanya disebut dengan baiat Aqobah. Tapi karena itu yang kedua,
Makanya dikenal di sejarah itu disebut dengan Baiat Aqobah II. Itu adalah proses pengangkatan beliau sebagai kepala negara oleh suku-suku besar yang ada di Madinah, suku Aus, suku Khazraj, beberapa sahabat besar di Mekah berkumpul di sebuah tempat tadi yang disebut dengan Aqobah, kemudian memegang tangan ya, menggenggam tangan beliau, mengangkat beliau sebagai seorang kepala negara. Nah, itu yang mekanismenya, gambarannya seperti itu. Nah, lafadznya bagaimana? Dalam lafadz itu intinya adalah ada kalimat menyatakan taat, ya, taat selama kepala negara itu menjalankan syariat Islam. Artinya ketaatan tidak akan diberikan kalau kepala negara sudah mulai melenceng. Sehingga masa jabatannya itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Berbeda dengan demokrasi. Dengan masa jabatan yang tidak dibatasi itu justru nanti kita lihat di slide berikutnya, silakan Mbak. Ada banyak kebaikan dalam proses itu. Kapan belajarnya? Adanya pembatasan masa jabatan, khalifah itu bisa merancang pembangunannya bukan hanya jangka pendek, namun jangka panjang. Jadi tidak bisa seperti hari ini ya Ibu, biasa akan-akan pokoknya kalau hari ini kurang dananya utang, nanti bagaimana? Ya terserah, nanti pemerintahan berikutnya yang mikirin bagaimana cara bayar utangnya. Nah, semacam itu tidak akan pernah dilakukan tuh dalam negara khilafah, karena justru karena ini khalifah ini tidak ada range waktunya selama dia on the track menjalani syariat Islam atau selama belum wafat ya. Meskipun bisa jadi nanti ada yang tidak sampai wafatnya tapi digantikan gitu. Ya tadi ya, karena ketika ada yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi intinya adalah baiat itu tidak terikat dengan waktu tertentu sehingga dapat fokus dalam merancang pembangunannya dan menghindarkan pembajakan agenda pemerintahan oleh kepentingan politik tertentu yang manipulatif. Nah, adapun ketika baiat itu tidak dijalani oleh khalifah, jadi khalifah itu tidak mengikuti apa kalimat dalam baiat, yakni dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika khalifah menampakkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya itu ada indikasi bahwa dia ini melenceng dari saat Islam, maka dia akan diproses oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Mahkamah Madzalim. Dan ini juga nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini satu-satunya sistem peradilan yang ada di dunia yang hanya dimiliki oleh khilafah Islam yang bisa menyidang kepala negara ketika dia melanggar baiatnya. Tidak kita temui mekanisme seperti ini dalam sistem pemerintahan sekuler. Ada sebuah lembaga yang bisa menyidang kepala negara tanpa diintervensi keputusannya, sekalipun yang mengangkat dia adalah kepala negara dulu awalnya. Tapi kalau dia menyidang prosesnya itu berkaitan dengan pelanggaran khalifah, nggak bisa diintervensi, nggak bisa dipecat. Sehingga nanti khawatir kalau dipecat sehingga keputusannya tidak independen. Silakan dilanjutkan, Mbak. Nah, itu dalam mekanisme pengaturan otoritas, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya ini kita akan uji dari kapasitas eksekutifnya. Bagaimana akuntabilitas khilafah itu dimiliki dari aspek eksekutif. Eksekutif ini berarti yang menjalankan pemerintahan itu. Nah, di dalam Islam tidak dikenal adanya sistem pemerintahan kolektif. Jadi kekuasaan itu dibagi pada sekelompok menteri, masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan kekuasaan atau pemerintahan kolektif. Islam tidak mengenal sistem yang seperti itu karena ada banyak keburukan dalam mekanisme itu. Antara lain apa? Sistem yang demikian menghasilkan birokrasi yang panjang, memperlambat pemecahan masalah. Jadi harusnya bisa diselesaikan dengan cepat, malah jadi lama, malah jadi panjang. Kemudian belum lagi nanti antar departemen atau kementerian itu bisa jadi ada sengketa, rivalitas, sehingga tidak fokus ke bagaimana melayani urusan rakyat. Karena mereka malah bersengketa sendiri. Nah, dalam hal ini kalau di dalam Islam, seluruh kekuasaan eksekutif, jadi tidak ada pembagian. Seluruh kekuasaan eksekutif itu ada pada khalifah.
ada pada khalifah. Artinya setiap regulasi kalau ada yang meminta pertanggungjawaban, maka khalifahlah yang harus memberikan pertanggungjawabannya. Tidak bisa kepala negara itu lempar batu sembunyi tangan istilahnya. Loh, itu kan kebijakannya menteri ini. Kenapa ada pembelian beberapa waktu yang lalu ya? Kenapa ada pembelian Sukhoi? Loh, itu kan kebijakannya ini. Kemudian yang ketika dijawab Komisi APBN, loh itu kan kebijakannya Kementerian Pertahanan Keamanan. Jadi saling tuding ketika umat itu atau masyarakat tuh bertanya, kenapa ada kebijakan itu? Pertimbangannya apa? Itu menjawab saja sudah saling lempar batu tadi. Siapa yang mau menjawab? Tidak ada yang mengaku bahwasanya itu kebijakan dia yang buat. Nah, dalam hal ini karena seluruh kekuasaan eksekutif dalam negara Islam itu dipegang khalifah, maka kalau ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban atau muhasabah itu artinya mengoreksi atau meminta transparansi, maka khalifahlah yang harus menjawabnya. Meskipun demikian, sebagaimana sebuah negara, tentu saja khalifah itu punya staf, khalifah itu punya pembantu utama, yang kalau dalam Islam itu disebut dengan muawin. Jadi kalau abstraksinya di masa Nabi, ketika kepala negaranya itu Rasulullah, maka muawinnya itu adalah dua sahabat terdekatnya, yakni Abu Bakar dan Umar. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, muawin beliau juga adalah sahabat terdekatnya, yakni Umar dan Ali, Utsman. Nah, begitu artinya memang meskipun mutlak di tangan khalifah, namun pada pelaksanaannya tentu butuh dibantu. Sehingga tadi ada muawin, ada tangan kanannya, kemudian ke bawah itu ada instansi-instansi, tapi dalam posisi hanya menerapkan regulasi, bukan sebagai pemegang kewenangan sebagaimana dalam sistem kementerian di sistem. Lanjut, Mbak. Mekanisme ini kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka hasilnya adalah kalau kita bandingkan penguasa dalam sistem demokrasi, kekuasaannya itu dalam beberapa kementerian ya, namun karena filosofinya tidak dibangun dari aspek ketaatan, karena tadi kan kalau dalam sistem khilafah itu ada baiat itu apa? Taat kepada Allah, perintah Allah dan Rasulnya, berarti menerapkan syariat. Tapi kalau dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, berarti penguasa itu taatnya adalah berpegang kepada kehendak rakyat. Jadi dia tidak ada rasa takut bahwa kebijakannya ini nanti harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, tanggungjawabkan di hadapan rakyat. Sehingga ada namanya sidang pertanggungjawaban, sidang majelis umum gitu kalau di dalam sistem pemerintahan sekuler. Nah, ini akhirnya juga meskipun ada pembagian kekuasaan tidak efektif karena berbeda tadi dengan sistem khilafah Islam. Meskipun khalifah itu pemegang kekuasaan mutlak, tapi karena dia ini ada baiat tadi yang dia menyatakan taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, dan dia punya visi ke depan. Visi ke depan itu maksudnya adalah nanti di akhirat dia harus bertanggung jawab tentang keputusannya selama menjadi kepala negara, maka itu menjadi pencegah. Beda dari justru setiap sistem kenegaraan itu cenderung menjadi tirani karena tidak ada ketakutan terhadap visi ke depan, misi kehidupan nanti. Lanjut Mbak, kita masuk ke akuntabilitas dari kajian legislatif. Dari aspek legislatif, jadi perumusan regulasi, aturan undang-undang, seorang khalifah meskipun beliau itu punya kekuasaan eksekutif secara penuh, namun tidak memiliki hak untuk menetapkan hukum. Tidak memiliki hak untuk membuat aturan sendiri yang itu berdasarkan keinginannya atau kepentingan keluarganya atau kelompoknya. Tidak ada kewenangan sedikit pun terhadap seorang khalifah dalam masalah legislasi perundang-undangan. Jadi posisi manusia itu semata-mata hanya menjalankan
apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Fakta itu tidak sulit dibaca, bahkan sekalipun oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang Barat bisa melihat fakta ini. Salah satunya bisa kita lihat dari narasi yang dituangkan oleh Nalino. Nalino ini adalah seorang orientalis dari Barat yang dia mengkaji Islam. Kemudian dia tuangkan, meskipun memang dia sebutnya salah ya ibu-ibu ya. Dia sebut itu sebagai monarki gitu. Karena dia lihat kok hampir sama dengan raja. Padahal kan tadi beda. Kalau raja kan sampai matinya mewariskan kekuasaan. Tapi kalau dalam Islam kan tadi baiat, lewat baiat. Bisa jadi seorang khalifah anaknya nggak jadi khalifah, ya biasa saja karena memang bukan kerajaan. Nah, tapi Nalino ini kayaknya dia menyamakan gitu ya, sehingga dia sebut sebagai monarki. Tapi kita tidak lihat di situnya. Kita lihat di catatan dia berikutnya itu. Dia katakan bahwasanya sistem monarki ini meskipun memegang kekuasaan eksekutif, dia amati bahwa kurang di aspek legislatifnya. Jadi dia bisa melihat, bisa memahami hal itu, bahwasanya legislasi itu di dalam negara tadi hanya dihasilkan dari hukum Tuhan saja, yakni syariat, di mana para ulama dan para pakarnya adalah dalam hal ini adalah ulama mufassir. Mereka adalah yang berperan dalam menafsirkan sebuah ayat. Ayat ini maknanya apa? Meskipun nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa saja khalifah itu pada saat beliau juga punya kapasitas mujtahid, bisa saja beliau itu kemudian juga punya penafsiran dengan kapasitasnya sebagai mujtahid. Namun tidak menjadi syarat ya ibu-ibu ya. Tidak menjadi syarat bahwasanya seorang khalifah itu harus mujtahid. Bisa saja beliau itu ya muqallid gitu. Muqallid berarti tidak punya kemampuan untuk menggali hukum. Namun beliau bisa bertanya kepada para mufassir tadi. Jadi kita lihat di sini dari sisi legislasinya, aspek akuntabilitas itu justru bisa diuji oleh semua rakyat karena setiap orang saya yakin paham tentang Al-Quran, paham tentang Islam, apalagi nanti kalau dalam peradaban Islam ya, ketika kajian Islam itu sangat masif, maka banyak sekali orang yang paham tentang Al-Quran dengan baik, syariat dengan baik. Jadi ketika khalifah itu salah melenceng, semua orang bisa berbicara. Tidak seperti hari ini yang bahkan perubahan undang-undang saja itu banyak orang yang tidak tahu bahwa pasal 33 itu sudah diamandemen, sudah banyak perubahannya dengan regulasi sumber daya alam yang baru, sehingga pasal 33 ayat 3 itu sudah nggak berlaku lagi karena implementasinya itu sudah beda dengan undang-undang yang terbaru tentang mineral, sumber daya alam. Itu perubahan undang-undangnya saja itu rakyat tidak mengikuti, apalagi isi undang-undangnya. Nah, kita bandingkan tadi dengan legislasi dalam Islam yang mengacu kepada syariat, berarti bersifat fix, tidak berubah-ubah, maka setiap orang bisa melakukan koreksi kapan saja kalau melenceng. Kita lanjut ke yang berikutnya dari aspek yudikatif. Yudikatif berarti dalam hal ini adalah sistem kelembagaan peradilannya. Maka tadi sudah saya sampaikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu lembaga yang tidak dimiliki oleh negara apapun selain negara khilafah Islam, yakni Mahkamah Madzalim. Mahkamah Madzalim, jadi peradilan dalam Islam itu ada 3 jenis mahkamah, ada 3 jenis qadhi atau hakim. Ada qadhi biasa yang menyidang berbagai persengketaan di antara manusia. Kemudian ada qadhi hisbah yang ini spesifik mengatasi berbagai persengketaan dalam masalah muamalah. Jadi ada di pasar, hakim itu ada di setiap pasar, diangkat di situ hakim. Ketika bersengketa di pasar langsung bisa diselesaikan karena hakimnya memang ada di pasar itu. Nah, yang ketiga itu ada Mahkamah Madzalim. Mahkamah Madzalim ini karena ini menyidang atau menyelesaikan persengketaan antara rakyat dengan penguasa, maka Islam itu memberi syarat harus seorang mujtahid. Jadi beliau itu faqih fiddin, bahkan di atas itu seorang mujtahid, sehingga bisa menyelesaikan persoalan itu betul-betul mengacu kepada syariat Islam. Nah, fakta
bagaimana berjalannya Qadimah Dolim ini, langsung ke slide berikutnya, Mbak. Ada sebuah catatan yang ditulis oleh Rabat, Nasir Orabat. Dia ini adalah profesor Islamic Architecture. Dia menuliskan sebuah narasi tentang apa yang dia amati tentang gedung lembaga keadilan di dalam peradaban Islam itu. Dia katakan demikian, gedung unik ini adalah tempat dari para Qadimah Dolim menjalankan tugasnya mendengarkan keluhan dari publik 2 kali dalam sepekan. Jadi 2 kali sepekan itu rakyat bisa menyampaikan apa saja, bisa menyampaikannya langsung kepada penguasa, penguasanya berarti ada di situ, kemudian di sisi yang lain ada Qadimah Dolimnya, atau ada pejabat yang mewakilinya tentang kebijakan-kebijakan yang rakyat itu ingin bertanya kenapa ada kebijakan itu. Nah, ini gambaran bagaimana potret transparansi, akuntabilitas itu sudah berjalan di dalam peradaban Islam. Lanjut, Mbak. Nah, mekanisme yang lain adalah tadi yang kedua dan ketiga ya Ibu, bagaimana masyarakat itu bisa menyuarakan, bisa menyampaikan koreksinya, itu bisa secara pribadi, yang tadi poin ketiga seperti contoh seorang wanita di masa Umar, atau melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Ummah. Nah, Majelis Ummah ini karena fungsinya adalah menyampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat, maka ini tidak sama seperti institusi pemerintahan yang lain. Jadi kalau Majelis Ummah ini bisa muslim, bisa kafir, masuk di situ, bisa perempuan, bisa laki-laki juga bisa masuk di situ, tapi tidak memiliki kekuasaan legislasi. Karena tadi kekuasaan legislasi itu kembali kepada supremasi hukum adalah syariat Islam. Jadi fungsinya adalah apa? Slide berikutnya. Fungsi Majelis Umat ini adalah menyampaikan apa yang dirasakan oleh rakyat. Slide Mbak, pindah ke slide selanjutnya. Anggota dari Majelis Umat ini baik dia muslim, kafir tadi ya, bisa karena tidak berkaitan dengan legislasi hukum. Jadi orang kafir pun juga, kan mereka rakyat, jadi boleh menyampaikan apa yang mereka rasakan kalau ada kedzaliman. Tanpa ada ancaman takut dipenjara, takut dibui, karena yang juga ibu-ibu harus pahami, dalam Islam itu tidak dikenal sistem menginterogasi atau mencari informasi dengan cara menyiksa, itu haram hukumnya kalau di dalam Islam. Jadi seorang penguasa ketika ingin mendapatkan sebuah informasi itu tidak boleh dengan cara-cara penyiksaan, itu diharamkan di dalam Islam. Baik yang dihadapi itu adalah muslim atau non-muslim. Nah, ini gambaran bagaimana akuntabilitas itu bisa berjalan, koreksi bisa disampaikan melalui Majelis Umat. Dan sifatnya adalah mengikat kalau suara Majelis Umatnya itu mayoritas. Misalnya kalau di masa Khalifah Umar dulu juga pernah ada rencana membangun masjid melewati tanah seorang Yahudi. Nah, ketika dia tidak rela, maka dia bisa menyuarakan dan proyek itu tidak jadi dijalankan, proyeknya tidak jadi dilakukan karena memang ada protes dari masyarakatnya. Nah, gambarannya kita lihat bukan hanya teori ya Ibu ya, jadi memang sudah dipraktekkan dan ada feedback, ada tindak lanjut dari penguasa. Ketika rakyat itu menyuarakan aspirasi mereka keberatan dengan satu kebijakan tertentu. Lanjut Mbak, mekanisme yang terakhir ya. Mekanisme yang terakhir adalah dengan satu suara itu disampaikan melalui partai politik. Nah, partai politik dalam hal ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbeda dengan sistem parlemen. Partai politik ini adalah partai yang berdiri menjalankan surat Ali Imran 104, yang itu fungsinya adalah menyampaikan Islam, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Jadi koreksi untuk memastikan khalifah itu on the track itu juga melalui sebuah partai politik. Jadi partai politik ini bukan partai untuk mencari suara kemudian dia mau masuk menjadi pejabat publik, gitu. Bukan begitu. Tapi partai ini berdiri dalam rangka salah satunya adalah selain mendakwahkan Islam, fungsi lainnya adalah dalam rangka mengoreksi penguasa. Apabila penguasa itu melenceng dari aturan Allah dan Rasulnya. Ke slide terakhir, maka sebagai kesimpulan ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kita lihat sudah teruji bahwasanya khilafah tadi dari aspek eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian adanya partai politik, adanya majelis umat, itu semua ternyata terbukti faktual sukses mengatur dunia selama 1.300 tahun lebih. Namun, sejak dihancurkannya negara khilafah itu, maka dunia Islam yang sampai hari ini telah mencoba berbagai bentuk sistem pemerintahan. Bahkan tadi termasuk Taliban dalam hal ini ya, yang kita lihat tidak bisa kita katakan sepenuhnya itu sebagai negara khilafah. Kenapa? Dia menjalin negosiasi dengan Amerika. Pengaturan tentang perempuannya kita lihat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu akhirnya semuanya berujung pada kegagalan. Kegagalan dalam hal apa, Ibu-Ibu? Kegagalan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kenapa sih manusia bernegara? Ingin sejahtera, ingin rasa aman, ingin bersatu, ingin menyebarkan Islam ke seluruh alam. Itu tujuan bernegara. Tidak ada satupun yang membawa pada kondisi yang lebih baik. Itu yang terjadi di dunia Islam hari ini. Sehingga saya tutup dengan satu slide terakhir, Quran surat Ibrahim ayat 1, bahwasanya sebetulnya Allah telah menurunkan sebuah kitab, yang kitab ini litukhrijan nasa minadh dhulumat, mengeluarkan manusia dari dhulumat, dari jalan kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Jadi Islam itu adalah cahaya. Ketika Islam itu diterapkan, maka dia akan menyinari, membawa kebaikan bagi umat manusia, dan di akhirat pun dia akan menyelamatkan manusia dari masuk ke dalam api neraka. Berbeda dengan hari ini dengan berbagai narasi barat yang justru seakan-akan Islam itu membawa kepada dhulumat, Masya Allah. Narasi fitnah yang betul-betul harus berhati-hati kita sebagai muslim dan sebagai intelektual kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia dari narasi-narasi yang menipu yang dilancarkan oleh barat ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.